Selamat sore suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita berdoa. Doa Thesaurus. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan Ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiranmu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Thesaurus pertama, Ecce Venio. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati,
Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus kedua, Ecce Ancilla. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung sang putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia.
Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus ketiga, Sin Unum. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus keempat, Consumatum est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, "Sudah selesai." Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka,
Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus kelima, et advenial regnum tuum. Datanglah kerajaan-Mu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan Curahkanlah rahmat-Mu, selamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih, kami mempersembahkan Thesaurus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau.
Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu. Kepadamu hidup dan mati, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran kemanusiaan, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan-Mu hati kami tertuju, sebab Engkaulah Sang Pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, melalui mereka yang mendahului kami telah mewarisi sabda-Mu. Semoga Engkau berkenan memperkembangkan iman umat-Mu, sehingga sungguh berakar dan menghasilkan buah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, yang lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya, sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya.
telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sehat semuanya. Saudara-saudari ingat hari ini berapa kali marah? Tidak marah, hebat sekali. Dari melek bangun tidur sampai sore ini hebat kalau tidak. Tapi rata-rata kita itu penuh dengan emosi. Manusia marah itu biasanya pasti dengan emosional.
maka yang muncul adalah biasanya berteriak, menjerit, menangis, merusak, dan menghancurkan. Dan ternyata kemarahan itu begitu menakutkan. Bagaimana kalau kita bandingkan misalnya dalam pertanyaan, apakah Allah itu pernah marah ya? Apakah Tuhan itu juga pernah marah? Saya merenungkan secara pribadi begini, saya kira Tuhan juga mungkin sering kecewa, sering sedih kalau kita tidak mau mengatakan Allah itu marah. Allah juga sedih dengan kita. Allah seringkali katakanlah marah dengan kita. Tetapi mungkin kita boleh bertanya bedanya apa antara kita dengan Tuhan. Saya kira dalam permenungan tidak masalah kalau kita mau merenungkan itu. Saya merenungkan kalau kita sekali lagi marah pasti dengan emosional, kalau Tuhan pasti tidak. Misalnya kita dengarkan dalam Injil hari ini, Yesus sempat marah di bait Allah. Tetapi yang menarik selalu adalah ketika Yesus mau mengungkapkan sesuatu dengan penekanan yang besar, yang pertama alasannya jelas, pasti untuk mendidik kita manusia. Lalu yang kedua, alasan Yesus marah itu biasanya karena ingin hidup kita itu menjadi baik dan benar dalam menjalankan dan menghayati sesuatu. Sekali lagi, supaya hidup kita baik dan benar dalam menjalankan dan menghayati sesuatu. Maka tidak heran ketika Yesus lewat di bait Allah, lalu melihat bait Allah yang harusnya menjadi tempat doa, menjadi pasar, maka ia marah. Bait Allah menjadi tempat bisnis, menjadi pasar, bahkan dikatakan sarang penyamun. Kenapa demikian? Di situ sebenarnya Yesus mau mengkritik orang-orang yang ada di sekitar bait Allah. Nuansanya sangat politis juga. Bisa dibayangkan bait Allah itu menjadi pusat bukan hanya pemerintahan tetapi juga keagamaan. Jadi semua yang dari sekitar Yerusalem itu akan menuju ke bait Allah. Mereka tidak bisa memakai uang, mata uang mereka sendiri. Itu harus ditukar di bait Allah dan nilainya pasti di bawah standar. Yang kedua, ketika mereka mau mempersembahkan sesuatu, ada tim penilai. Ini layak atau tidak layak. Kebanyakan dibuat tidak layak supaya orang-orang itu beli di bait Allah. Jadi terjadi berbagai macam penindasan di situ sebenarnya. Maka Yesus menjadi marah dan dia mengoreksi itu. Dan itu membuat para pemuka agama, pejabat-pejabat waktu itu juga tidak suka. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita sederhana saja juga melihat emosi-emosi kita, kemarahan-kemarahan kita. Biasanya kita marah karena apa? Apakah kemarahan kita karena watak atau hobinya marah? Itu menjadi masalah. Karena selalu melibatkan emosi kita dan itu bisa menghancurkan orang lain. Tetapi mari kita belajar menjadi pribadi yang bijak seperti Kristus. Tahu persis apa yang menjadi tujuan dari semua yang dilakukan dan dikatakan. Tahu tempat, alasan, dan tujuan yang jelas. Tetapi yang jelas adalah mengajak setiap orang, bahkan dirinya sendiri, kita sendiri, untuk menjadi baik dan benar dalam menjalankan dan menghayati apapun yang mungkin akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, menghantar kita kepada keselamatan. Maka mari kita mohon supaya Roh Kudus membantu kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, berkatilah roti dan anggur ini, agar kami dapat memperoleh pengampunan dan Kau anugerahi sukacita untuk mengikuti Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau dalam membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Buku Ibadat Adorasi halaman 11. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih, Ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada kesempatan yang istimewa ini, kita kembali hadir di hadapan Yesus yang begitu setia menemani dan mencintai kita, yang baru saja kita sambut menjadi sumber kehidupan kekal untuk tubuh dan jiwa kita. Kita hendak sedikit berlama-lama tinggal bersama dengan Kristus yang kini sungguh hadir di hadapan kita. Sampaikanlah segala sesuatu yang menjadi iman, harapan, dan kasih-Mu. Bawalah hidupmu, keluargamu, pengharapan, permohonan, juga mungkin orang-orang yang secara khusus hendak kita doakan pada kesempatan ini. Masuklah dalam samudera belas kasih-Nya.
Kasih halaman 13. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit,
dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putra-Mu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati, agar kami mengenali dan meresapi sabda-Mu yang tak terhingga itu, sehingga kami mampu ikut dalam sengsara dan wafat Tuhan Yesus, sehingga layak ikut bangkit bersama Dia dalam kerajaan-Nya. Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatan-Mu, supaya bersama dengan Dikau, kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Buatlah kami setia sebagai pengikut Kristus, dan bersama dengan Dia yang telah menjadikan diri miskin, kami menyerahkan diri kepada kasih sayang-Mu, supaya nama kami pun tertulis di antara orang-orang kudus-Mu dan dalam sabda bahagia kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum nova sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Kau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bundalah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, membalainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat, semua orang kudusnya. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup kita persiapkan halaman 94 dari buku ibadat adorasi.